oksigen ya. Kita dekatkan, jangan lupa kalau kita mau melakukan tindakan dekatin alatnya. Satu-satu dulu ya. Ya, Bu. Di meja dulu, Pak. Oh, plaster. Udah ada pemotongnya sih, Bu. Jadi persiapan alat untuk pemberian oksigen. Saya sebenarnya ingin menjelaskan juga asal sekedar tahu aja. Jadi tapi nanti deh kalau yang kemarin saya jelasin juga bahwa kalau pemberian oksigen itu tidak hanya selang Kanul, ya. kanul ya, ada simple mask, ada NRM atau non radiating mask, ada radiating mask, ada venturi. Jadi sebenarnya macam-macam alatnya itu. Ini yang sangat simpel dan yang paling sederhana dan paling sedikit pemberian oksigennya. Ya, ini nasal kanul. Ini saya jelasin nasal kanul itu oksigennya berapa yang biasanya diberikan ke pasien, persenan oksigennya berapa yang masuk ke dalam tubuh pasien. Ini stetoskop ini untuk mendengarkan kita suara nafasnya. Jadi suara nafasnya harus kita dengar dulu. Kalau misalnya dia ada wheezing, ada ronki ya, atau crackers, asma wheezing ya, mengi ya. Mengi kata orang awam mengi. Nah itu fungsinya kita mendengarkan dulu stetoskop. Tapi ini kalau misalnya urgent, yang kita nggak perlu dengerin napasnya, langsung aja masih sesuai dengan instruksi dokter. Terus ini tanda untuk apa ya? Mungkin untuk hidung. Jadi melihat apakah ada kotoran hidungnya, karena kan kalau ada kotoran hidungnya otomatis suplai oksigennya terganggu karena ada sesuatu yang mengganggu, menghalangi jalan nafas. Jadi dilihat dulu, mungkin kalau perlu kita bersihin dulu ya. Atau dia pilek ya, pilek terus dia kan suka mampet hidungnya, bisa aja seperti itu. Jadi kalau misalnya pilek mungkin kita berikan nebulizer dulu dia untuk mengeluarkan dahaknya atau selimnya atau kotoran di saluran pernapasannya, sehingga selanjutnya pemberian oksigennya lancar. Jadi hanya untuk melihat ya. Terus ini ada speed ini untuk mengambil cairan oksigen buat apa? Humidifier. Steril ya, jangan NaCl. Ada juga yang bilang NaCl, bukan NaCl. Ada garam ya. Iya, namanya NaCl garam ya. Jadi dia berfungsi hanya untuk hal-hal yang membersihkan luka, bisa jadi menarik, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan kotoran, baru pakai NaCl. Kalau nyuntik ya, pengoplosnya juga bisa ada yang pakai NaCl, tapi lebih banyak dan lebih sering digunakan adalah aqua steril ya. Kalau kalian nggak ada aqua steril, bisa juga pakai aqua yang baru tapi bukan harus diminum. Botolnya baru dibuka, boleh dipakai karena kan itu kemasannya awalnya steril. Tapi kalau udah dibuka, dipakai, apalagi diminum, udah nggak steril lagi. Jadi nggak direkomendasikan untuk digunakan. Jadi kalau ada seperti ini, ada juga yang botol kecil, cuman itu 25 mili. Jadi kalau ini di humidifier ini kurang lebih 2 botol yang kecil itu yang 25 mili atau 50 mili isi dari si humidifier. Nanti saya jelaskan satu-satu ini bagian-bagian ini dulu ya. Aqua sudah, terus plester untuk memfiksasi kalau misalnya selang oksigennya misalnya nggak mau bergerak terus, atau kalau mukanya pasien licin atau apa, jadi sehingga difiksasi pakai plester ya. Spoon biasa kalau kita melakukan tindakan pakai APD. Kemudian ini tisu bersihin hidung, membersihkan hidung tadi. Kalau dia ada pilek atau ada kotoran, dibersihkan dulu pakai tisu, kemudian dibuang ke tempatnya ya. Tadi ini untuk ini ya, untuk aqua steril ya, karena steril. Ingat, saya sering melihat sekali di ruangan, khususnya di PLI ya,
kakak-kakaknya suka bolongin di sini, jangan ya, jangan dibolongin. Iya. Ini ada bolongin di sini, kok dibolong-bolongin di sini sih gitu ya. Pengambilannya supaya gampang gitu maksudnya. Dibolonginnya gede ya, udah nggak steril lagi ya kan. Ini kan Kena udara hewan ini ya. sebenarnya ada tutupnya nih. Iya. Ini tutupnya nggak tahu kemana hilang. Jadi dibolongin satu aja di sini. Kalau di sini kan kuman-kuman bisa masuk, jadi nggak steril lagi. Sama kayak tadi aqua, kalau aquanya baru dibuka kemasannya itu masih steril. Tapi kalau udah dibuka ya nggak direkomendasi juga di apa? Dipakai sebagai Humidifier. cairan Humidifier. untuk melembabkan pernapasan. Karena kan cairan itu melembabkan pernapasan, artinya dia masuk ke dalam Paru-paru. saluran pernapasan. Ya kan saluran pernapasan kita, tubuh kita kan di dalam bersih ya. Jadi kalau masuk kuman nanti tambah penyakit gitu ya. Ini persiapannya ini sudah, terus ada aseptic gel. Nah, untuk bagian ininya oksigennya ini tabung oksigen emergensi namanya. Biasanya kita bilangnya tabung oksigen emergensi. Kenapa emergensi? Karena ini digunakan hanya pada saat emergensi, misalnya melakukan mobilisasi, mengantar pasien kemana. Jadi ini yang dibawa-bawa. Kalau yang di ruangan biasanya ada oksigen di dinding. Oksigen dinding dia biasanya sentral. Di tiap rumah sakit punya biasanya sentral oksigen yang dialirkan ke kamar-kamar pasien. Itu namanya oksigen sentral yang di dinding. Nah, kalau ini namanya emergensi karena dia mobilisasi, bisa dibawa kemana, misalnya mengantar pasien yang nyesek ditransfer ke ICU, atau mengantar pasien dari UGD ke ruangan yang masih kondisinya sesaknya masih ada gitu ya, belum hilang, belum stabil, jadi pakai oksigen tetap, tapi kondisinya dalam sudah perbaikan. Jadi pada saat dibawa mobilisasi ke ruangan atau ke tempat yang lain untuk tindakan, misalnya dia menggunakan oksigen mobile, oksigen emergensi. Ini harus standby terus di ruangan karena kalau tiba-tiba ada pasien nyesek terus dia perlu ICU, nah ini kan perlu ICU, jadi kita nggak nyari kemana-mana. Tiap ruangan pasti punya oksigen emergensi. Jadi ini digunakan saat-saat emergensi. Misalnya pasien tiba-tiba nyesek harus dikirim ke ICU, perawatannya supaya lebih intensif. Kita mobile ini kan pakai oksigen, pakai oksigen emergensi. Ini ada tabung yang besar. Tabung yang besar itu agak susah ya. Itu nggak tahu berapa, saya kurang paham, saya lupa isinya berapa. 2000 kan. Ada yang 2000 liter ya. Kalau ini 500 ya. 500 apa sih? Enggak, ini nggak sampai 500. Ada di flow-nya. Ada di mana? Tadi sih kalau diangkat dia ini Bu, dari sini kan ada di flow-nya ada berapa ribu. Oh, ini malah 1500 Bu. Tuh. 1500 di flow-nya. Flow pas di fullin tuh. 1500 liter ya. Tapi, iya, liter. Lama-lama kan habis juga karena pakainya biasanya tergantung kebutuhan pasien. Ada yang 2 liter, ada yang 4 liter. Kalau transportasi dalam ke ICU gitu ya, ke ruang ke intensive care unit, lebih untuk perbaikan pasien yang tadinya nyesek berat, kemungkinan oksigennya dia akan memakai NRM atau RM yang literannya lebih besar, misalnya sampai 10 liter. Jadi kalau 10 liter dikasih kan cepet habis. 1500 kalau dalam waktu misalnya setengah jam aja udah habis, karena kan kita persiapan dari kamarnya dulu, baru transfer ke ICU. Di ICU juga belum tentu langsung ke tempat tidur, diset dulu sama dia untuk oksigennya. Jadi kurang lebih kalau setengah jam dia pakai aja ini ya habis, cepat habis. Makanya tiap hari harus kita cek, sebelum kita dorong harus kita cek. Biasanya ruangan punya beberapa, minimal dia 2, jadi kalau satu dia habis, yang satu udah tersedia, kondisinya full. Jadi harus kita sebagai perawat selalu ngecek ini. Kalau sampai pasien sesak, oksigennya kosong, kemudian kita nyari kesana kesini, pasiennya nggak sempet, maksudnya jadi
rentang untuk kirim ke ICU-nya lama, itu kesalahan dari kita. Jadi bisa aja suatu hal yang merugikan pasien akibat kelalaian kita tidak mengecek oksigen. Ini penting sekali ya, karena kita sering temuin itu nanti di lapangan ya. Nah, dari mana kita tahu oksigen ini penuh full apa enggak? Ini ada namanya ukuran isinya ini bukan volumetrik. Yang ini namanya bagian ini apa ya namanya? Saya lupa. Saya juga lupa, Bu. Ini untuk open dan close. Iya, penutup. Membuka dan menutup. Bukaan ya. Dia kalau buka putarnya ke arah sini. Ada arah panahnya jadi puting ya. Menutup ke sini. Nah, ini kalau dibuka dia akan kelihatan. Nah, ini udah dibuka sama Mbak Siti tadi. Iya. Jadi jarum hitamnya, angka jarumnya ini menunjukkan ke hijau. Kalau hijau itu dia isinya masih penuh. Ada isinya 1.500 ya. Iya, itu masih ada di angka masih di hijau, di pertengahan, masih aman. Kalau untuk setengah jam nganter ke radiologi, oksigennya cuma 2 liter masih bisa. Asal jangan terlalu lama aja ya. Jadi kalau makin lama cepet habis juga. Terus kalau udah kuning, merah berarti jangan digunakan karena pasti dalam perjalanan bisa aja dia tiba-tiba habis. Jadi betul-betul harus dalam kondisi di hijau. Ya. Pas kamu buka setel, oh hijau, berarti masih aman. Kalau udah kuning, ya udah ganti yang satunya, jangan dipakai ya. Nah, ini indikator untuk isi tabung oksigen. Ini volumetri namanya. Volumetri itu untuk melihat adanya oksigen, jumlah oksigen berapa liter yang akan kita beri ke pasien. Ini ada angka 1 sampai 10. Sampai 15 ya. Sampai 15. Angka 1 sampai 15 artinya sampai maksimal 15 liter. Tapi jarang yang 15 liter. Kalaupun ada, misalnya dia pakai Venturi atau NRM, non rebreathing mask. Jadi bukan masker kayak gini. Ya. Dan itu biasanya akan cepat habis kalau sampai segitu. Biasanya gini maksimal kita pakai hanya sampai 10. Itu kan batas tingginya ya. Rata-rata maksimal sampai 10, nggak sampai full. Karena akan cepat habis kalau sampai 15 liter. Hingga nanti nggak menolong pasiennya di jalan nanti kurang, masa kita mesti ganti nyari-nyari oksigen lagi gitu ya. Jadi maksimal biasanya digunakan hanya 10 liter. Caranya kita putar. Ini ada bola-bola warna silver ya. Kita putar ya ke arah mana nih? Ke arah kan, searah kiri. Pokoknya ke arah kiri sampai dia bola silvernya naik. Nah itu nanti disesuaikan. Kalau 1 liter misalnya di sini. Kalau 2 liter garisnya. Belum dibuka lagi, belum di fullin tuh. Oh iya tadi dimatiin. Iya, nah udah. Silakan. Iya. Buka tutupnya di sini ya. Iya. Kenapa harus dibuka tutup? Karena oksigen sifatnya kan seperti udara. angin ya. Dia bisa rembes walaupun nggak kedengeran, dia bisa rembes. Kayak tadi Mbak Siti ngecek ternyata ininya kendor. Nah, pas dibuka soal bunyinya bus gitu. Berarti kan sebelumnya dia udah ada oksigen yang ngalir di selang ini. Pas dibuka bus bunyinya ya. Dan hati-hati seperti gas juga, kalau jangan kena Dapat api panas, yang mudah terbakar ya, misalnya ada korek api walaupun udah nyalain, takutnya oksigen itu terembes dia nanti menyambar ya, jangan sampai seperti itu. Nah ini dinaikin, ini misalnya 5 liter sejajar sama angkanya ya. Bola-bola silver itu sejajar sama angkanya. Nanti ini untuk pengaturan pemberiannya berapa liter pasien diberikan oksigennya. Nah ini tabung humidifier yang fungsinya untuk melembabkan. Ini kalau mau muter ini dipegang ya bagian sininya. Jadi nanti ini yang kita isi dengan aqua steril itu ya. Jadi batas pemberian airnya sampai levelnya sampai sini, ada garisnya. Ini garis
patokannya. Tidak boleh melebihi, kalau kurang juga tidak boleh kurang dari setengahnya ya. Kalau tinggal dikit buang aja airnya, cuci, dikocok-kocok sedikit, ganti yang baru. Kalau tinggal sedikit ya, daripada beresiko nanti kurang sedikit dari setengahnya gitu, ganti aja airnya. Mungkin itu udah lama kelamaan, takutnya kita kan nggak tahu ya siapa yang pakai oksigen terakhir gitu, isi lagi yang baru sampai batas ini. Kenapa nggak boleh sampai melebihi batas garisnya? Nanti masuk ke saluran pernapasan. Nah, betul. Nanti masuk ke selangnya lagi. Iya. Kalau dia kelebihan, dia nyedot ini nyedot nanti masuk ke selangnya. Nah, selangnya kan ini nanti disambungkan ke sini. Kalau kalian buka ini, dia akan terasa nih, ya. Jadi terasa ada keluar angin, nanti nyambung ke oksigen. Nah, ini humidifier itu untuk melembabkan Udara, oksigennya. oksigen kan sifatnya kering ya. Iya. Kering, dia dapat kalau tidak diberikan pelembab, dia dapat mengiritasi saluran pernapasan ya, nanti jadi iritasi malah kering jadi sakit pada saat bernapas. Jadi dilembabkan oleh aqua steril itu supaya oksigen yang kering itu lembab. Kan di dalam paru-paru itu kan kita sebenarnya sifatnya lembab, harus lembab supaya lebih mudah mengembang kebisnya paru ya. Tuh. Jadi yang perlu diperhatikan kalau di oksigen dinding ada dua, ininya humidifiernya sama putarannya ya, volume bagus ya, suruh naiknya. Kadang ada si bola silkomnya itu nggak naik walaupun udah diputer-puter, mungkin udah rusak gitu ya, udah lama. Jadi nggak perlu kamu cek ininya sebelum masih oksigen ke pasien. Yang di dinding ininya dicek sama airnya. Jadi kalau di dinding hanya ini aja, ini nggak ada. Jadi sampai sini aja batasnya, terus disambungkan ke dinding. Ini yang segini yang di dinding ya, ini nggak ikut. Yang di dinding cuman flow meter dan humidifier, itu dua itu yang harus kalian cek. Kalau oksigen emergency ada 3, termasuk indikator isi tabung. Gitu. Kamu lihat sebelum kamu dorong nih oksigennya ke pasien, cek dulu isinya ya, jangan sampai kamu dorong-dorong ternyata kosong. Jadi dibuka dulu di tempatnya tertentu, tempat penyimpanan oksigen biasanya tertentu yang jauh dari panas atau dari sumber api gitu ya. Jadi tempat tertentu penyimpanan oksigen, terus sebelum kamu dorong ke kamar pasien, cek dulu, buka dulu ininya, open, oh ada oksigennya. Yang kedua, cek dulu ininya flow meternya. Yang ketiga, humidifier. Jadi perhatikan itu kalau kalian akan menggunakan tabung oksigen gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, sekarang saya jelasin dulu oksigen nasal ini sebenarnya berapa sih yang bisa dibutuhkan maksimal ke pasien. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan oksigen ini pakai nasal ini hanya 1 sampai 4 liter. Jadi kalau dia lebih dari 4 liter nggak maksimal, bukannya nggak efisien lagi, karena memang penggunaan oksigen nasal hanya sampai situ aja, sampai batas 4 pemberian maksimalnya. Kalau 5 dia banyak juga keluar oksigen dari selangnya, jadi nggak efisien. Jadi ada yang kebuang oksigennya, karena ini hanya untuk 1 sampai 4 liter ya. Jadi penggunaan oksigen. Nah, kalau simple mas, dia modelnya kayak ini. Jadi masker, kalau ini kan nebulizer ya, maskernya ini nyambung. Ini kalau model simple mas nanti kalian temuin seperti ini, model simple mas. Jadi ini masuk sini. Nah, ini yang nyambung sini. Jadi masker, kayak masker. Ya, jadi untuk oksigen yang masker. Nah, ini oksigen yang bisa diberikan ke pasien 4 sampai 6 liter. Jadi kalian bisa muternya sampai 6 ya. Kalau 7 udah banyak keluar. Ini kan sebenarnya tutup nih bolong.
karena ini kan gak rapet banget. Iya. Jadi ada sela-sela, masih ada selah. Jadi kalau kebanyakan pun dia akan keluar juga. Kalau misalnya 8 liter, sayang oksigennya keluar. Dia hanya bisa memberikan lewat ini, lewat mesin itu 4 sampai 6 liter. Kalau 8 liter pakai lain lagi, namanya non rebreathing atau rebreathing yang ada balonnya. Iya. Udah pernah lihat belum? Sudah. Yang balonnya itu bisa kembang kepis. Kalau kita naruh napas, kembang. Terus kalau kita keluarin, kembang. Kalau yang non rebreathing dan rebreathing bedanya apa, Bu? Nah itu nanti kalian akan pelajarin di KMW. Ini Oh. kan perawatan dasar dulu. Ya. Nah, atau bisa dibaca kalau non rebreathing untuk kasus-kasus seperti apa, kalau rebreathing kasus-kasus seperti apa. Kalau non rebreathing biasanya ini modelnya seperti ini, cuman tambahan balon ya. Iya. Balon di sini depan. Jadi untuk indikator kembang kempisnya paru, dia bisa kelihatan kalau dia menghirup udara, dia mengisi balonnya. Kalau dia ngeluarin kempes, kayak kita meniup balon gitu ya. Nah ininya kalau yang non rebreathing dia ininya kebuka, ada tutupannya, ada penutupnya di sini. Kalau yang rebreathing akhirnya dihirup lagi, dia menutup ininya. Oh, jadi tertutup ya itu ya. Terbuka. Ada sih contohnya, saya dulu ya, biar kayak ini hanya sekedar Pengetahuan ya. Kalian nanti akan dapatin, tapi kan kalau ujian cuma satu yang kita pakai. Iya, Bu, yang kanan asal kanan. Saya contohin aja ininya lagi.